Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa dipertemukan kembali di acara Kultum Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua, selalu memberikan taufik hidayah buat kita semua, sehingga kita selalu istiqomah beribadah kepadanya. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita, dengan rasa syukur kita sebagai hamba Allah, untuk senantiasa kita selalu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dijauhkan dari orang-orang yang termasuk kufur akan nikmat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kita curahkan kehadiran baginda alam, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya. Pemirsa Limaro TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa selalu meningkatkan keistiqomahan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Limaro TV dimanapun berada, ketika di bulan suci Ramadan, pasti kita sudah tahu semuanya bahwasannya seseorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka mereka tidak boleh makan dan minum ketika mulainya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dari hal itu adalah salah satu syarat ketika kita sahnya puasa di bulan suci Ramadan. Maka timbullah pertanyaan bagi kita, bagaimana ketika seseorang yang makan dan minum, entah itu di pagi hari, siang hari, atau bahkan sore hari, tetapi makan dan minumnya karena lupa. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumah fa inna ma at'amallahu wa saqah. Barang siapa makan karena lupa sementara ia sedang berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan makan dan minum. Dari hadis ini bahwasanya menjelaskan ketika seseorang makan dan minum pada siang hari atau sore hari atau pagi hari karena lupa, maka mereka itu meneruskan puasanya dan tidak batal dalam puasanya. Maka dijelaskan oleh Ibnul Qasim Al-Ghazi di dalam Fathul Qorib, fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir. Jika orang yang berpuasa makan karena lupa, ia sedang berpuasa atau tidak mengetahui keharamannya, maka puasanya tidak batal. Ketika seseorang makan dan minum karena lupa, maka dijelaskan oleh Ibnul Qasim Al-Ghazi tidak batal. Lalu dilanjutkan, in kana qaribal ahdi bil islami au nasya'a ba'idan anil ulama wa ila aftar. Ketidaktahuan yang termasuk ujur adalah
jika ia baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama. Nah, jika tidak, maka puasanya batal. Dijelaskan kembali, ketika seseorang, orang jahil atau orang yang baru masuk Islam, contoh seorang mu'alaf yang baru masuk Islam di bulan Sya'ban, mepet belajarnya untuk mengetahui keislaman secara kafah, lalu berpuasa, taunya berpuasa di bulan suci Ramadan, dan tidak tahu bahwasanya ketika bulan suci Ramadan makan dan minum itu membatalkan. Nah, maka tapi niat tuh dari pagi, niat dari pas sahur, mualaf itu niat berpuasa, tapi di pagi harinya atau di siang harinya makan dan minum. Nah, karena baru masuk Islam ketidaktahuannya, maka tidak batal puasanya. Atau yang kedua, orang yang bodoh, orang jahil, tapi jauh dari ulama, sulit untuk mengakses keilmuan tentang bab-bab puasa, tentang batalnya puasa, jadi tidak tahu, maka itu pun tidak batal. Tapi ketika seseorang yang sudah masuk Islam atau mu'alaf masuk Islam sudah lama, atau orang yang jahil, orang bodoh, dalam satu kampung banyak ulama, banyak orang alim, banyak guru-guru, dan bisa mengakses keilmuan dengan mudah, maka ketika berpuasa dan ketahuannya itu karena kelalaiannya, maka itu batal. Nah, jadi yang pertama, ketika seseorang yang berpuasa karena lupa makan dan minum, karena lupa, maka tidak batal. Lalu yang kedua, orang mu'alaf yang baru masuk Islam, orang jahil yang jauh dari ulama, maka itu pun ketidaktahuannya, maka tidak batal. Tapi ketika yang ketiga, mu'alaf yang sudah lama masuk Islam, atau orang jahil yang bodoh karena kelalaiannya tidak mau menuntut ilmu, maka itu batal puasanya. Maka ada pendapat ulama yang kedua, ketika makan dan minum di bulan suci Ramadan, di mana wabatala bil akli kasiron talasa luqomin fa aktsara nasiyan, dan batal puasa dengan makan banyak, yaitu 3 suapan atau lebih. Jika dilakukan karena lupa, nah maka ini adalah wajib mengkodoknya, berarti puasanya batal. Nah, lisuhulatil tahruzi anhu goliban, karena pada umumnya mudah untuk menghindarinya, gitu. Karena keumumannya, kabutlani solati bil kalamil kasiri nasian, sebagaimana batalnya sholat dengan berbicara banyak dalam keadaan lupa. Nah, dari ini pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Rafi. Jadi kata Imam Rafi, ketika seseorang makan dan minum karena lupa dan makannya lebih dari 3 suapan, maka dihukuminya batal puasanya, maka wajib mengkodoknya. Nah, tetapi sedangkan Imam Nawawi menguatkan pendapat yang berlawanan dengannya. Artinya berbeda dengan Imam Rafi. Karena apa? Karena ada keumuman hadis yang tadi dibacakan, bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan ketika lupa makan dan minum, maka puasanya tidak batal. Nah, kesimpulannya adalah ketika seseorang makan dan minum karena lupa, maka puasanya menurut Imam Nawawi tidak batal. Tetapi menurut Imam Rafi, ketika makan dan minum di bulan suci Ramadan karena lupa, walaupun lupa, dan makannya lebih dari 3 suapan, maka hukumnya batal puasanya dan wajib mengkodoknya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah buat kita semua, sehingga kita dikuatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Apalagi kita berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kita saling doakan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga mudah-mudahan kita sampai lagi kepada bulan suci Ramadan yang berikutnya dengan penuh wawasan dan keilmuan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.